Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, sebuah kisah menarik, sebuah kisah yang pastinya akan membuat bulu tengkuk sahabat merinding, akan saya sajikan kali ini. Kisah misteri yang dibagikan sahabat yang namanya tak ingin disebutkan, yang mengalami satu kejadian yang sangat mengerikan. Di saat Hari Raya Idul Fitri yang kedua, sahabat misteri ini kehilangan sahabat baiknya karena kecelakaan, meninggal karena kecelakaan, meninggal ditabrak oleh sebuah truk yang menghantam kendaraan atau sepeda motor yang dikendarainya, dan korban meninggal di tempat dengan penuh harapan hidup. Korban sudah memiliki rencana, namun rencananya semuanya hancur karena kecelakaan yang merenggut nyawanya. Apakah misteri ini atau kejadian yang menghantui sahabat misteri yang membagikan kisah ini dikarenakan janji-janji almarhum yang tak dapat terwujud, atau ada hal lain? Wallahu a'lam bishawab. Sebuah kisah misteri ini adalah sebuah kisah kenyataan yang dibagikan langsung oleh narasumber. Penasaran seperti apa teror yang dialami sahabat misteri membagikan kisah ini? Simak selengkapnya, akan saya bawakan hanya di sebuah kisah misteri. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Hidup akan pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Takdir kematian tak dapat kita ketahui. Marilah sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah khususon almarhum Fulan bin Fulan dalam kisah ini, yang namanya tak dapat saya sebut. Sahabat-sahabat, kita doakan saja. Saya sebutkan namanya di dalam hati, dan saya minta sahabat-sahabat semua yang beragama muslim yang mendengarkan kisah ini, mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah untuk almarhum Fulan bin Fulan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar arwahnya tenang, agar arwahnya dapat damai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena takdir kematian telah menjemputnya. Al-Fatihah. Sebuah kejadian misteri yang terjadi di hari kedua Hari Raya Idul Fitri.
Kejadian ini diceritakan oleh seorang sahabat. Kita sebut saja dengan nama Rizal. Beliau menceritakan di dalam kisah yang dituliskannya bahwa saya baru saja kehilangan sahabat baik saya yang sama-sama bekerja. Kami bekerja untuk menjaga sebuah toko pakaian atau bisa disebut sebagai butik. Butik yang mempekerjakan 2 orang laki-laki untuk menjaga toko tersebut. Rizal ini bekerja di butik itu sudah cukup lama, sahabat-sahabat. Di tahun ketiga, Rizal mengalami kejadian misteri. Di tahun ketiga, Rizal kehilangan seorang sahabat yang dari awal sama-sama bekerja, sama-sama sudah 3 tahun menjaga dan mengelola toko tersebut. Yang mana Rizal pertamanya tidak yakin kalau kejadian-kejadian mengerikan, kejadian-kejadian misteri yang dialami Rizal ini ada kaitannya dengan kematian sahabat baiknya ini. Tapi setelah apa yang terjadi setelah kejadian ini ya diungkapkan atau diceritakanlah kepada keluarga dari almarhum, Rizal di sini terduduk lesu, terduduk lemas mendengar pernyataan dari ibunda almarhum yang mengatakan, "Ya, kamu bukan menuduh. Apa yang kau ceritakan serupa terjadi di rumah ini. Bahkan kami lebih awal menyadari, mengetahui dan mendapatkan gangguan dari almarhum di malam pertama setelah beliau dimakamkan." Dan yang menjadi pertanyaan besar pada saat itu, apa penyebab almarhum ini gentayangan? 3 tahun Rizal bersahabat dengan almarhum. Beliau mengetahui almarhum ini anak yang rajin beribadahnya, baik, jauh dari kata mabuk-mabukan, jauh dari kata main perempuan, berzina dan segala macam, jauh sekali. Beliau taat dalam beribadat dan beliau juga mendalami ilmu pengetahuan tentang agama. Bahkan sepengetahuan Rizal, beliau ini banyak diberi kepercayaan oleh orang-orang yang perlu bantuan dalam hal-hal bidang-bidang yang berbau mistis. Ya seakan-akan gini loh, anak ini mampu mengobati orang yang kesurupan, bisa mengobati penyakit non medis. Tapi ya kok bisa beliau meninggal kok gentayangan? Dan inilah kisahnya. Jam, gue cabut ya. Cabut kemana? Pulang? Bukan. Gini loh, kita kan udah 3 tahun sama-sama di sini. Kita kan udah 3 tahun kerja di sini. Ya cabut maksud gue ya, gue pengen resign. Lu cari dah pengganti gua biar gua nggak ditahan-tahan sama bu bos. Jangan kayak gitu dong. Emang lu mau ngapain? Emang lu ada kerjaan lain? Ya enggak. Gua udah capek. Pergi pagi, pulang malam. Ya, lu tahu sendiri kan, belakangan ini gua banyak dicari di rumah. Banyak orang yang minta tolong sama gua. Kasian. Gua mau cari amal aja dah. Gue mau di rumah, ketika ada orang yang minta bantu sama gue, gue ada di rumah, gue bisa bantu. Jangan kayak gitu dong. Rizal berdialog dengan almarhum ini pas sebulan sebelum masuk ke bulan puasa. Jadi Rizal mengatakan kepada almarhum, tolonglah kalau lu mau resign, nantilah habis lebaran, lewatkan dulu puasa ini biar genap kita 3 tahun 3 kali puasa kita sama-sama di sini. Ya lu pikir sendirilah, masuk anak baru, puasa lu tahu sendiri, penjualan kita kencang. Siapa yang bantuin gua? Lu kesian juga lah sama gua. Kalau rekrut anak baru belum ngerti apa-apa ya sama aja dengan gua kerja sendiri. Kalau lu mau resign, lewatkan dulu lah bulan puasa ini. Kasihan juga sama bu bos. Kan harapan bu bos, penjualan terbesar kan cuman di bulan puasa untuk lebaran. Nah, mendengar apa yang dijelaskan sama si Rizal ya,
Almarhum pun di sini memahami situasi dan tersenyum, mengatakan kepada Rizal, "Yaudahlah, nanti ya, pas lebaran kedua, pas halal bin halal, ketemu sama Bu Bos di rumah Bu Bos, baru pas kali ya, gue minta resign." "Ya terserah," Rizal bilang. Tapi ya sekiranya kalau bisa masih betah di sini, ya di sini aja lah bro. Cukup juga kan uang yang dikasih Bu Bos per bulan sama kita. Karena Rizal di sini memang mengakui ya, walaupun butik yang dijaga Rizal sama almarhum ini kalau di hari-hari biasa penjualannya tidak terlalu besar, tapi Bu Bos ini memberikan mereka gaji bulanan. Boleh dikatakan, boleh dicek di kota mereka berada, di toko-toko atau di butik-butik yang sama, gaji mereka ini memang 2 kali lipat. Besar sekali, karena si Bu Bos ini memang orang yang dermawan. Beliau tidak memikirkan untung rugi, yang penting jalan aja lah. Ya, penjualannya pun ya mereka tidak mengandalkan di offline store, di online store-nya juga kencang. Karena Bu Bos ini punya butik itu 2. Di satu tempat yang sama atau di satu ruko yang sama lah, saya katakan ya, biar enak menggambarkannya. Di sisi sebelah kiri itu butik khusus pakaian perempuan, di sisi sebelah kanan itu butik khusus pakaian lelaki. Memang barang-barang yang dijual di sana ini semuanya premium semua, sahabat-sahabat. Jadi ya, Ijal ini kembali mengingatkan, sayang bro, kalau lu lewatin jaga toko kayak gini dengan upah yang dikasih Bu Bos, ya, sama aja kita kayak pegawai kantoran bro. Kerjanya pun juga nyantai, yang ngurus offline ya kita, yang online juga bukan kita yang ngurusin. Jadi udah dibujuk tapi masih kekeh nih. Almarhum ini mengatakan, enggak lah, gua udah yakin nih. Karena ya menurut gua amalan yang gua amalkan sekarang ini kayaknya udah seharusnya dapat membantu sesama dalam hal-hal yang berbau mistis atau yang membantu sesama untuk mengobatin orang-orang yang terkena penyakit non medis. Nah, jadi sedikit Rizal ini kembali mengingat dan membagikan ya kriteria atau kepribadian dari almarhum yang meninggal ini. Walaupun beliau ini atau Rizal ini baru mengenal almarhum dalam kurun waktu 3 tahun belakangan, ya mungkin singkat tapi itu perjalanan yang cukup panjang. 3 tahun sama-sama setiap hari, ya libur cuman mereka selang-seling 1 hari. Misalnya Rizal ngambil hari Sabtu, ya almarhum ngambil hari Minggu, dan seterusnya dari pagi sampai malam, sampai toko tutup di sekitaran jam 9, jam 10 malam. Ya mereka selalu sama-sama di setiap harinya, susah senang sama-sama, marah-marahan, selisih paham, berantem, tidak teguran, itu sudah mereka lalui. Jadi kedekatan mereka ini sudah kayak saudara kandung. Nah, banyak hal yang diceritakan almarhum, apalagi setahun belakang sebelum beliau meninggal, beliau ini mempelajari kayak aliran bela diri pencaksilat lah. Tapi aliran bela diri pencaksilat itu ada juga jurusan kebatinannya, dan almarhum mengatakan setelah hampir setahun beliau belajar di padepokan tersebut, beliau memperdalam ilmu kebatinan, masuk ke dalam tahap pengobatan non medis. Beliau mengatakan kalau apa yang dipelajarinya itu sudah dapat terbukti dengan ketika ada yang kesurupan dia bisa menyembuhkan, ketika ada yang sakit, dan beliau dapat mendeteksi kalau penyakitnya ini diganggu sama setan A, diganggu genderuwo, atau diganggu sama wewe gombel atau segala macam. Beliau ini dapat mendeteksi itu, dan bukan cuma sekedar dapat mendeteksi tapi juga dapat memberikan solusi dalam pengobatannya. Misalnya ini harus dimandiin nih, atau diberikan obat ini, obat alam ya, racikan alami, dan itu terbukti. Orang-orang yang sakit misalnya dikatakan sama dokter, oh ini asam lambung, tapi kalau menurut almarhum dari penglihatan batinnya ini bukan asam lambung, tapi kamu ini salah makan di tempat yang ada jinnya, atau makanan kamu ini sudah dikotorin sama jin, ini harus dibersihkan. Jadi ya dengan pengobatan alternatif, dengan diberikan ramuan, rempah-rempah dan segala macam, orang yang asam lambungnya parah dari dokter tidak bisa diobatin lagi, sama almarhum sembuh dalam beberapa kali pertemuan. Dan itulah yang menyebabkan almarhum ini mau berhenti dari tempat kerja dan fokus untuk berbuat kebaikan. Memang tidak salah niat almarhum ini, tapi tidak salah. Tapi di akhir cerita ini
sahabat-sahabat akan tahu apa yang menyebabkan almarhum ini meninggal dan gentayangan. Kembali ke cerita. Rizal mengatakan, dari sewaktu beliau ini ngobrol kalau almarhum ini mau resign, itu kan sebulan sebelum mau masuk puasa. Nah, masuklah di waktu puasa atau di Ramadan pertama, toko tutup. Puasa kedua baru aktivitas kembali dijalankan. Masa-masa itu memang penjualan masih sepi, tapi masuk ke seminggu puasa, 2 minggu mendekati lebaran, semakin hari semakin ramai. Stok barang pun diperbanyak sama Bu Bos. Dan tugas dari Rizal dan almarhum ini, pertama mereka harus menjaga stok atau restock itu harus dicatat semua, dan setelah selesai hitungan jam kerja, mereka di jam 9 itu sudah harus menutup butiknya. Terkecuali kalau masih ada pelanggan ya. Di jam setengah 10 mereka selesai pembukuan, rapi-rapi semua. Di jam 10 itu semuanya biasanya ya, semuanya udah balik. Nah, sebelum balik, mereka ini harus memastikan kalau seluruh bagian toko atau pintu-pintu terkunci dengan betul ya. Dan yang megang kunci, ini kalau tidak Rizal, ya almarhum. Tapi kunci itu tidak dibawa pulang, sahabat-sahabat. Kunci itu diletakkan di satu tempat rahasia yang terdapat di belakang toko yang tidak dapat saya sebutkan di mana. Tapi di belakang toko itu memang sudah disediakan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena kebiasaan dari owner Bu Bos di sini, Rizal mengatakan, di setiap pagi biasanya setelah Bu Bos ini sholat subuh, dia ke pasar. Dari pasar ini dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi dia mampir dulu ke toko. Dia yang buka toko. Jadi pagi-pagi toko itu sudah buka. Kadang-kadang udah disapuin sama Bu Bos, sudah dibersihin sama Bu Bos. Jadi Bu Bos ini selalu mengambil kunci di bagian belakang toko, di tempat tersembunyi, tempat rahasia biasa meletakkan kunci. Jadi setelah tutup ditaruhlah di sana. Pagi-pagi mereka ini tidak mesti buka toko lagi, karena pasti nih Bu Bos sudah ada di sana. Mereka batas waktu masuknya ini selambat-lambatnya di jam 9 pagi. Jadi tidak terlalu pagi mereka buka. Dari buka pagi-pagi awal sampai jam 9, baik itu toko yang perempuan sama toko yang laki-laki, ini Bu Bos lah yang menghandle. Karena pagi kan jarang sekali ada yang beli. Jadi cuma sekedar dibuka begitu saja. Tidak tahu lah filosofinya apa. Tapi itulah kebiasaan dari bos atau owner pemilik toko. Singkat cerita, sahabat-sahabat. Ya, 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, ini kalau saya katakan seperti ninggal olah. Kelakuan yang nyeleneh, kelakuan yang berbeda yang ditunjukkan dari almarhum. Pertama, mereka ini sibuk kerja kan, Rizal sama almarhum ini di toko sebelah, toko perempuan. Ini yang jaganya juga 2 orang. Kita sebut saja namanya Lisa dengan Mbak Ayu. 2 orang ini ya sebaya lah sama almarhum dengan Rizal. Mereka ini dekat, akrab. Mereka berempat ini sudah seperti kayak ya saudara lah, sudah kayak kakak adik. Kalau bercanda itu sudah tidak canggung-canggung lagi. Kalau bercanda itu yo yang aneh-aneh itu sudah tidak aneh lagi bagi mereka. Tapi di 2 hari sebelum Idul Fitri, almarhum ini anaknya kalem. Apalagi setahun ya, setelah beliau memperdalam ilmu kebatinan, kayaknya dia sangat menjaga perilakunya, mulai dari tutur kata, mulai dari cara bercanda. Ini sangat dijaga sampai-sampai ya kayak orang-orang ini ya baguslah kamu memperdalam ilmu kayak itu, kamu terlihat lebih sopan santun gitu. Dan sebaliknya, Rizal ini orangnya nyeleneh. Jadi kalau bercanda itu nggak main-main. Misalnya nih, main colek-colek aja. Misalnya colek pantatnya, colek baunya. Namanya udah akrab, bukan niat mesum dan segala macam. Enggak. Cuma sekedar bercanda. Ya memang agak kelewatan lah bercandanya. Tapi itu cuman hiburan bagi mereka. Dan mbak-mbak yang dicolek itu pun menganggap ya udah biasa kayak itu. Bukan juga nyolek dengan niat nafsu mau melecehkan. Enggak. Tapi di 2 hari
sebelum Idul Fitri. Itu kan masih saat puasa Ramadan loh, siang-siang. Almarhum ini natap dua cewek ini, si Lisa sama Ayu ini, kayak penuh nafsu dan membayangkan kalau dia sedang, maaf nih, misalnya kalau payudaranya ku pegang, itu gimana ya rasanya, dan kalau pantatnya itu ku tampar, gimana ya reaksi mereka. Jadi pikiran dan omongannya itu udah kayak, ih, ini kayak bukan almarhum lah, apalagi bulan puasa. Nggak baik kamu ngomong kayak gitu, sama aja kamu nggak bisa menahan hawa nafsu. Ya nggak apa-apa lah, kan cuma ngebayangin. Apa perlu nih ku coba? Jangan, nanti ribut. Nah, itu malah bukan sebagai larangan ya, tapi malah dilakuin sama almarhum. Mbak-mbak dua tadi ya sedang duduk lah ya, duduk sambil nunggu pelanggan, itu tiba-tiba maaf ya, dari belakang si almarhum ini kayak megang susunya kayak itu ya, otomatis si mbak ini kaget, apalagi di bulan puasa ya, mulut cewek tahu sendiri kalau kaget, sumpah serapah itu keluar. Dan almarhum ini bukannya kayak minta maaf, kayak bersanda, malah dia bilang, gitu amat marahnya, ya santai, kan nggak sengaja. Nah itulah perilaku aneh almarhum 2 hari sebelum lebaran, di malam takbiran. Ada satu kalimat yang tak dapat dilupakan sama Rizal, tak dapat dilupakan juga sama si Ayu dan Lisa ketika almarhum mengatakan seperti ini. Mbak, bro, dia bilang kayak gitu ya, ini kan malam takbiran, gimana kalau kita tutup aja yuk? Ngapain? Kita ikut takbiran, jalan-jalan, dia bilang. Nanti bu bos marah loh. Enggak apa-apa, ini kan malam takbiran terakhirku, ini kan malam lebaran terakhirku, masa iyo kalian ndak mau nemenin aku? Yuk, nggak bosan apa kerja terus, nanti mati loh. Itu yang dikatakan almarhum. Nah, jadi mendengar itu mereka ini nganggap, ini bocah ini sedang salah makan obat kali, kayak gitu ya. Nggak terlalu diperhatikan. Masa iya malam takbiran orang lagi rame-ramenya belanja, toko ditutup, ini nyari masalah, THR nanti ya ditarik lagi sama bos. Ya enggak lah, nggak dipedulikan. Dan si almarhum ini kayak ngambek, gitulah, males aku, dia bilang. Yaudah, selesailah malam takbiran. Jadi di malam takbiran itu kebetulan bu bos ini datang di kisaran jam 10-an. Toko tutup hampir jam 12 pada malam itu karena rame ya, orang masih belanja. Tutuplah toko, semuanya kunci ya, itu diserahkan sama bu bos. Jadi bu bos yang nutup toko karena malam itu kan dia mau pembukuan nih. Nah, anak-anak ini diberikan waktu libur itu 2 hari. Lebaran pertama libur, lebaran kedua masih libur, tapi di lebaran kedua ya, dari tahun-tahun sebelumnya juga ini istilahnya kayak sesuatu yang rutin lah. Rumah bu bos ini open house. Bu bos ini bukan cuman punya usaha butik ini saja, banyak usaha-usahanya yang lain. Dan di lebaran kedua, open house ini sengaja dibuka khusus untuk karyawan-karyawan yang bekerja dengan bu bos. Karena setelah lebaran kedua, bu bos ini tidak bakal dapat ditemui lagi sama mereka. Bu bos pulang kampung. Ya, bu bos pulang kampung ini seminggu atau 10 hari. Jadi mereka ini ya sempat untuk halal bin halal. Open house itu memang sengaja dibuka di lebaran kedua dan mesti mereka datang. Nah, niatan dari almarhum ini sudah direncanakan sebulan sebelum puasa. Ingat, sebulan sebelum puasa sudah punya rencana. Lebaran kedua beliau akan pamit, beliau akan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan bertekad atau istiqomah untuk menjalankan profesi barunya sebagai pengobat alternatif media santet penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makhluk-makhluk gaib. Ya, mereka yang mendengar sebuah peristiwa yang terjadi di lebaran kedua, ya, apa yang terjadi yang dialami oleh almarhum, ya awalnya menganggap kayak gini loh, ya sudah takdir, ya mau diapakan, ikhlaskan. Tapi tidak bagi Rizal. Kenapa? Karena cuma Rizal yang mengetahui di momen lebaran kedua almarhum mau pamit, almarhum mau mengundurkan diri, berhenti,
Tapi di lebaran kedua, di perjalanan almarhum dari rumah menuju rumah Bu Bos di pagi hari di sekitar jam 9 malam, sepeda motor yang dikendarai almarhum seketika saja mengalami kecelakaan. Dan menurut saksi mata di tempat kejadian, kronologinya cukup membingungkan. Si pengendara motor tiba-tiba saja melaju sangat kencang sekali dengan ugal-ugalannya tanpa menyadari. Di persimpangan jalan ada sebuah truk yang sedang melaju dari arah depan, dan sepeda motor almarhum yang ugal-ugalan ini, yang sejajar dengan mobil tersebut, yang sudah dekat mau tabrakan, ini seakan-akan si pengemudi sepeda motor ini tidak melihat di depannya itu ada truk yang juga sedang melaju cepat, dan kecelakaan pun tak dapat dihindari. Almarhum meninggal dunia di tempat dalam perjalanan dari rumah menuju ke rumah Bu Bos untuk berpamitan. Semua terjadi begitu cepat. Saksi mata mengatakan jasad korban dikeluarkan dari kolong mobil, pas di tengah-tengah ban yang ada di bagian belakang mobil. Bagian dadanya mengganjal ban belakang mobil. Peristiwa ini cukup mengejutkan, apalagi ketika kabar yang didapat oleh Rizal ketika Rizal sedang berada di rumah Bu Bos ketika halal bin halal tengah berjadi. Telepon Rizal berdering, diangkat Rizal, dan suara dari dalam telepon mengabarkan kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Rizal, ini aku Dewi, adiknya almarhum. Ya kenapa? Mana abangmu? Kok belum sampai jam sekarang? Abang tadi kecelakaan, Bang. Abang tadi sudah berangkat dari rumah, katanya mau halal bin halal di rumah bosnya. Abang udah berangkat, tapi di jalan tadi abang kecelakaan. Abang sekarang udah meninggal. Bayangkan, sosok almarhum yang sudah ditunggu-tunggu di tempat halal bin halal ya, dan Rizal ini kayak flashback langsung dia ke belakang, mengingat obrolan terakhir dengan almarhum 1 bulan sebelum puasa dengan mengatakan seperti ini, kalau kamu mau resign nanti aja lah, selesaikan dulu puasa ini, lebaran nanti baru kamu ajukan resign. Ngomong sama Bu Bos ketika halal bin halal, tapi niat almarhum tak sampai. Belum lagi sampai ke rumah bos, belum sempat lagi halal bin halal maaf-maafan, dan belum sempat lagi mengutarakan mau resign, tapi Allah sudah menjemput. Takdir sudah menentukan. Dan ini adalah sebuah kejadian yang sangat mengejutkan sekali bagi almarhum. Yang biasa ya, teman-teman biasa lah menganggap udah ajal, tapi mereka tidak tahu cerita sebenarnya, mereka tidak tahu. Dan disitulah dari kepergian almarhum, toko kembali dibuka. Lebaran ketiga, toko kembali beroperasional, dan di lebaran ketiga kejadian-kejadian aneh sudah terjadi di toko tersebut dan dialami langsung oleh Rizal dan kedua perempuan yang menjaga toko di sana. Apa itu? Kedua perempuan yang ada di sana. Kejadian ini, kejadian yang cukup mengerikan, dan ini dialami langsung oleh narasumber. Ketika kabar yang disampaikan adik dari almarhum diterima oleh Rizal, suasana halal bin halal di rumah Bu Bos pun seketika berubah menjadi duka. Mereka yang ada di sana, semuanya tanpa terkecuali menuju ke rumah duka, rumah almarhum. Setibanya di rumah duka, jenazah almarhum ini belum dibawa ke rumah duka ternyata, karena pihak berwajib mesti melakukan otopsi ya, dan jenazah almarhum ini sempat dilarikan ke rumah sakit karena
saksi mata atau warga setempat yang melihat langsung kronologi kecelakaan tersebut masih berharap, masih memiliki harapan. Korban ini masih dapat diselamatkan, segera dilarikan ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, dokter, perawat yang ada di sana yang menangani jenazah almarhum ini mengatakan jenazah sudah meninggal, mungkin di lokasi kejadian atau mungkin di perjalanan. Tapi kuat di sini keyakinan bahwa almarhum ini meninggal ketika terjadinya benturan keras yang menghantam bagian dada dan lehernya. Tak dapat di sini saya detail gambarkan gimana tulisan cerita dari narasumber yang menceritakan detail karena narasumber ini melihat langsung jenazah yang sudah tidak bernyawa lagi yang bersimbah darah di rumah sakit. Nah, Rizal inilah ya bersama anggota keluarga dari almarhum yang membawa jenazah pulang ke rumah duka. Setiba dibawa ke rumah duka, jenazah langsung segera dimandikan dan dimakamkan di hari itu juga. Karena kecelakaan ini kan terjadi di sekitaran jam 9 pagi. Masih banyak waktu dan keluarga juga tidak ada yang ditunggu yang berasal dari luar kota, tidak ada. Ini momen lebaran, keluarga di sini banyak berkumpul dan dimakamkanlah jenazah almarhum di hari itu juga. Dan di hari ketiga, ya, kejadian ini kan di hari kedua lebaran. Nah, di hari ketiga lebaran, Bu Bos di sini sudah meminta sama anak-anak atau karyawan ini untuk kembali beraktivitas, dan itu juga sudah menjadi ketentuan dari tahun ke tahun. Lebaran ketiga ini toko sudah kembali beroperasional, dan di tahun itu juga seperti itu. Tanpa terkecuali karena ada yang meninggal, kan meninggalnya di lebaran kedua, jenazah sudah dimakamkan, kita juga sudah ngelayat ke rumah duka ya. Jadi aktivitas kita kembali dilakukan. Dan pada momen itu Rizal ini kan terpaksa masih kerja sendirian, tidak mungkin langsung merekrut orang. Rizal awalnya berpikir kayak gini loh, di tahun-tahun sebelumnya di momen lebaran ketiga toko buka ini palingan pelanggan datang 1-2, tidak rame, dan insya Allah bakal kehandle. Dan toko ini buka seperti jam operasional biasa. Jam 9 pagi mereka sudah sampai di sana dan tutupnya nanti di jam 9 malam. Rekap, beres-beres toko, kunci-kunci toko, ya jam-jam 10 ini sudah OTW atau sudah di rumah lah. Dan di lebaran ketiga, di momen saat Rizal ini nunggu toko itu sendirian, sedangkan toko sebelah, butik perempuan ya kita katakan di sini tadi, itu dijaga oleh 2 perempuan, si Mbak Lisa sama si Mbak Ayu. Mereka juga ya masih merasa kehilangan lah, karena sosok almarhum ini sudah 3 tahun menemani mereka, dan tidak terpikir di sini kalau akan terjadi sesuatu hal di malam, kurang lebih sekitar jam 7:30 lah. Ya, saat itu memang toko tidak ada pelanggan, toko sebelah pun juga tidak ada pelanggan. Rizal ini duduklah di depan toko sambil merokok sebatang, karena di dalam kan ruangan AC dan pakaian di sana kan pakaian mahal-mahal semua, branded semua. Tidak mungkin kalau ngerokok di dalam toko. Itu sebuah kesalahan dan sudah menjadi aturan. Kalau ketahuan kayak gitu pasti akan ada konsekuensinya. Jadi kalau untuk ngerokok ini di bagian depan, di teras lah, teras toko. Duduklah Rizal di sana sambil merokok. Sedang asik ngerokok, tiba-tiba dia mendengar suara mesin kasir itu berbunyi sendiri kayak ada yang transaksi. Mesin kasir itu kalau kita notalin totalan belanja dan kita menekan enter, itu akan keluar stroke dan otomatis lacinya akan kebuka dengan suara yang ciri khas. Ya nanti akan digambarkan lah dengan ilustrasi suaranya gimana, dan suara itu seketika memecah lamunan atau memecah keheningan di malam itu, sontak membuat Rizal kaget. Berdiri dari bangkunya, membuang rokoknya dan melihat ke sekitar bagian dalam toko. Tidak ada siapa-siapa, tapi kok mesin kasir bisa nyala kayak gitu? Ada apa ya? Pikiran awalnya masih positif. Error kali. Udah, masuklah. Lantaran rokok sudah dibuang, masuklah ke dalam. Ngecek ke meja kasir. Betul memang. Lacinya ini kebuka, tapi tidak ada transaksi. Stroke-nya tidak keluar. Nah, error nih berarti. Ya sudah, ditutup lagi sama si Rizal. Begitu laci dari kasir itu ditutup, tiba-tiba saja dari samping Rizal
terdengar bangku kasir itu kayak ada yang narik. Dan betul, posisi bangku itu bergeser mundur dengan sendirinya. Walaupun di sini Rizal tidak melihat itu bergeraknya kenapa, tapi dia yakin, dia tidak merasa kalau kakinya ini kesenggol atau sengaja menggeser dengan kaki. Di situ baru dia ngerasa, ini aneh. Betulan loh, ini aneh. Ini kayaknya udah nggak wajar lagi. Rizal pun merasa takut. Melipirlah dia ke toko sebelah, karena toko sebelah ini dia kan satu bangunan, cuman disekat dengan kaca dan ada satu pintu untuk akses mereka bisa lalu lalang dari toko perempuan ke toko laki-laki. Jadi dari meja kasir keluarlah dia, langsung dah dia melipir ke toko yang perempuan karena di sana ada 2 orang pegawai, si Mbak Liza sama Mbak Ayu. Ya, diajak ngobrol lah sama si Rizal untuk memecah rasa takutnya. Tapi Rizal tidak menceritakan apapun, tidak menceritakan kejadian-kejadian yang barusan saja terjadi yang dialami oleh Rizal. Singkat cerita, toko pun ditutup. Nah, jadi ketika toko ini ditutup, seperti biasa kunci mengunci itu Rizal lah yang melakukan. Ya, semuanya dikunci, rapi lah semuanya. Kunci itu ditaruh di tempat biasa, Rizal pulang. Dan keesokan paginya, jatuhnya itu di lebaran keempat ya. Di lebaran keempat, Rizal pun kembali melakukan aktivitas. Pagi-pagi, seperti biasa Bu Bos sudah buka toko. Nah, jadi jam setengah 9 atau jam 9 kurang lah. Rizal di sini sudah sampai di toko, ketemu sama Bu Bos. Karena karyawan-karyawannya sudah pada datang, Bu Bos ini pulanglah. Dan aktivitas hari itu kembali dilakukan Rizal seorang diri. Dari pagi sampai kisaran jam 7, jam setengah 8 lah. Ini tidak ada kejadian-kejadian aneh, semua aktivitas berjalan dengan lancar. Mendekati jam 8 malam, Rizal ini belum makan dia dari sore. Jadi Rizal ke sebelah, ke tempatnya si Mbak Liza sama si Mbak Ayu. Rizal bertanya, Mbak udah pada makan belum? Kenapa Jal? Kalau belum, aku mau keluar nih. Ada yang mau titip enggak makanan? Biar sekalian nanti aku belikan. Ada kami tadi udah makan. Kalau kamu belum makan, ya udah beli. Ya udah kalau kayak gitu aku titip ya toko ya. Karena kan Rizal kan sendirian nih. Kalau biasanya kan ada pengganti. Ada almarhum yang menggantikan kalau Rizal keluar. Jadi mereka paham lah berdua nih tadi. Si Ayu sama Liza tadi. Ya udah nanti kami liatin kalau ada pembeli. Ya udah, aku keluar ya Mbak. Makan dulu. Makanlah si Rizal ini. Nah, ini menurut versi cerita dari 2 perempuan ini ya, si Liza sama si Ayu ini. Seketika Ijal keluar dari toko tersebut, mereka ini seakan-akan lupa kalau partner mereka yang menjaga toko sebelah ini baru saja meninggal, baru 2 hari meninggal. Ya seakan-akan lupa lah. Jadi aktivitas setelah Rizal ini keluar makan, ini tiba-tiba ada pelanggan masuk ke toko perempuan, laki-laki dan perempuan. Kayaknya masih pacaran atau pengantin baru lah. Nah, yang cewek ini milih-milih baju di tempat si Liza sama Ayu di butik perempuan. Si cowok ini jalan lah nemenin yang cewek milih-milih baju, tapi dia ngelihat ke sebelah itu banyak baju cowok. Nah, melihat di sebelah banyak baju cowok, nah yang cowok ini tadi udah milih-milih baju cowok dan tidak tahu yang cowok ini ada yang naksir lah baju di sebelah, dia mau beli. Nah, ketika dia mau bayar, si cowok ini berada pas di tengah-tengah antara toko perempuan dan laki-laki. Itu kan ada pintu yang disekat sama kaca. Jadi si cowok ini ngejongak ke meja kasir sebelah, bertanya sama Ayu yang ada di meja kasir, Mbak, aku ada yang suka loh baju di sebelah. Kalau mau beli, itu bayarnya bisa sekalian di sebelah atau di sini. Oh, bayar di situ Mas. Di sini nggak ada orang. Masa? Karena Ayu ini lupa kalau Ijal ini tadi kan pergi makan. Nah, dari meja kasir dia melihat ke arah sebelah. Ini tinggal ngejongak kayak gini. Ayu ini melihat kalau di depan itu ada yang sedang berdiri tapi menghadap ke jalan. Loh, itu Mas yang di depan, Mas yang jaga, panggil aja, bilang mau bayar.
Yang mana mbak? Itu yang berdiri dekat pintu. Nggak ada mbak, nggak ada siapa-siapa. Masa iya? Kata si Ayu ini tadi. Nggak percayalah si Ayu ini tadi, karena si Liza ini sedang nemenin yang perempuan milih-milih baju. Keluarlah si Ayu dari meja kasir, ngelihat secara langsung dan dekat, udah masuk nih ke bagian toko yang laki-laki. Yuk melihat, apa aku salah lihat tadi? Memang betul ya, nggak ada siapa-siapa. Yaudah mas, kalau mau bayar, yuk sini. Si Ayu lah yang mengoperasikan mesin kasir itu. Transaksi pun dilakukan. Selesailah transaksi tadi. Setelah kedua pelanggan ini membeli di toko baju tersebut, di butik tersebut, si Ayu ini kembali dia ke toko perempuan. Dan sebelum Ayu ini kembali ke toko perempuan, dia kembali melihat ke arah depan, ke arah pintu keluar toko laki-laki. Lagi-lagi dia melihat di situ ada sosok yang berdiri. Dan gambaran dari Ayu seperti ini, sahabat-sahabat. Yang namanya di toko pakaian itu ada patung namanya manekin. Patung yang bentuk fisiknya persis seperti manusia. Ya, itu namanya manekin. Dan Ayu tahu kalau di toko laki-laki itu cuma ada satu manekin. Sedangkan di toko perempuan banyak manekin-manekin yang menggunakan pakaian perempuan, tapi di butik laki-laki itu cuma satu dan berada pas di sebelah kanan pintu masuk. Kalau dari posisi Ayu berdiri di depan meja kasir. Nah, jadi kalau masuk dari pintu depan, berarti kan manekin itu berada di sebelah kiri. Pas ketika Ayu melihat di malam itu, posisinya ini Rizal belum pulang dia. Masih di tempat makan. Jadi dia melihat, betul lah yang kulihat ini ya. Itu kan ada orang. Tapi kok pas mau transaksi tadi nggak ada orang. Kemana? Pikiran Ayu nih sini cuma satu loh, sahabat-sahabat. Itu kalau yang berdiri itu ya Rizal, tapi nggak kepikir dia. Kalau yang berdiri itu adalah sosok almarhum yang meninggal tadi. Dilihat sama Ayu, di dekat pintu masuk itu ada dua manekin. Yang satu manekin berdiri menghadap ke jalan, yang satu manekin lagi itu ya menghadap ke arah sisi tembok, jadi bersender. Posisinya duduk kayak di kursi gitu, itu menghadap ke tembok. Dan ketika Ayu berdiri depan meja kasir, itu cuma terlihat sedikit bagian wajahnya. Dan Ayu di sini memastikan dari pandangannya itu, kalau yang berdiri itulah sosok laki-laki atau sosok Rizal, dan yang duduk itulah sosok manekin. Si Ayu ini berdirilah, berjalan, dia kan selangkah demi selangkah semakin dekat dengan manekin itu. Tidak ada rasa takut apa-apa. Pundak dari manekin itu atau pundak dari laki-laki yang dianggap Ayu berdiri tadi ditepuklah. Bang, kok tadi ada pelanggan diem aja? Ketika Ayu menepuk bahunya, itu terdengar suara ketukan atau suara pukulan. Kalau itu bukan bahu manusia, tapi itu manekin. Ya kayak nepuk boneka. Dilihat Ayu, ini manekin. Nah, ketika Ayu menoleh ke sebelah kanan, yang dianggap Ayu sedari tadi manekin, itu bukan manekin, tapi itu sosok almarhum sedang duduk. Ketika Ayu menatap, almarhum pun juga ikut menatap. Sedari tadi yang dikira Ayu manekin dengan wajah pucat pasi, itu adalah sosok almarhum. Ingat di sini Ayu, kalau almarhum ini baru saja meninggal 2 hari yang lalu, dan histerislah Ayu berteriak. Ayu hampir pingsan. Untung saja si Lisa ini cepat datang, dan tidak lama kemudian Rizal pun selesai makan. Nah, Rizal selesai makan inilah bingung dia. Loh, kok 2 perempuan ini nangis-nangis? Kok 2 perempuan ini kayak takut lah, itu panik lah, turun dari motor langsung nyamperin. Mereka ini duduk di depan toko perempuan, nangis-nangis. Ditanya sama Rizal, Mbak, ada apa?
kenapa kok pada nangis? Ayu menjawab kayak mulutnya itu kayak kaku, terpatah-patah lah omongannya. Si Mbak Lisa pun juga tidak dapat menjelaskan. Nah, setelah agak sedikit tenang lah, baru Ayu mengatakan, kita tutup aja yuk tokonya yuk. Kami tidak berani lagi jaga sampai malam-malam. Memangnya kenapa? Tadi aku melihat ada almarhum di dalam toko. Ah, serius Mbak, demi Allah. Itu almarhum. Kukira menekin, ternyata almarhum. Rizal pun sontak di sini merasa sangat ketakutan sekali. Tanpa konfirmasi kepada Bu Bos. Tanpa konfirmasi, tanpa telepon segala macam. Jam 8 lewat, toko udah tutup. Yang seharusnya di jam 9 baru tutup, tapi itu di jam 8, mereka tutup, mereka ketakutan, dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan di keesokan paginya, ada satu kejadian lagi yang membuat mereka makin kebingungan. Apa itu? Kunci. Oke lah ya, Rizal mengatakan seperti ini. Oke, aku nutup toko pada malam itu dalam keadaan takut. Tapi aku tidak lupa apa yang harus kulakukan. Kunci kuletakkan di tempat biasa. Tapi kok tiba-tiba pagi-pagi Bu Bos nelpon. Jal, kunci kamu taruh mana nak? Bu, kunci ku taruh di tempat biasa. Tempat biasa mana? Di belakang. Ini ibu sekarang sedang di belakang. Coba kamu video call. Di video call sama si Rizal. Iya. Kamu taruh mana? Di sini. Kamu lihat, enggak ada nak. Bu, aku taruh situ bu. Sumpah, aku enggak lupa. Iya, ibu tahu. Berarti kemana kunci kita? Apa hilang? Atau ada yang ambil? Rizal nanya, maaf bu, udah dicek belum pintu? Aman enggak? Aman. Pintu aman. Tapi kuncinya enggak ada. Duh, Rizal merasa bersalah nih. Tapi Rizal ingat, satu kunci serep ini dititipkan Bu Bos kepada Ayu. Dan ditelepon lah Ayu. Rizal mengatakan, yuk, tolong kamu bisa datang agak cepat enggak? Kenapa? Itu Bu Bos ada di toko, kunci yang kuletakkan di belakang hilang. Sudahlah, Ayu bilang. Jadi buru-buru lah Ayu datang. Tidak lama Ayu datang, Rizal pun datang. Nah, ini ada satu kejadian yang tidak masuk akal dan yang membuat mereka semua ini percaya kalau ada sesuatu yang terjadilah di toko mereka yang berkaitan dengan almarhum. Ketika Rizal datang, Bu Bos di sini geleng-geleng kepala dan mencoba menasehati Rizal. Ya, lain kali kalau kamu kecapean, kamu ngomong, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Kenapa Bu? Kamu bilang kunci kamu letakkan di belakang, tapi nyatanya kunci ada di meja kasir. Mendengar itu Rizal ini kayak kesambar geledek. Innalillahi. Ini di satu sisi si Bu Bos tidak tahu kejadian-kejadian misteri di sana tuh tidak tahu, belum diceritakan. Lain kali jangan sampai kelupaan kayak gitu ya Jal. Dan satu lagi, Bu Bos ini lupa atau bener-bener tidak tahu ya, sistem kunci gembok yang ada di toko itu, ini kunci gembok yang dengan pengamanan tinggi loh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat tahu kan? Kunci gembok yang kuncinya itu tidak bisa dicabut kalau belum terkunci. Tahu kan? Nah, kunci gembok itu kan kunci dalam, dikunci sama Rizal, dicabut kuncinya sama Rizal, baru untuk kunci rolling door. Oke? Digembok lagi, dikunci lagi, rolling door itu dicabut, baru bisa kecabut. Kalau nggak dikunci, nggak diklekin, kuncinya nggak bakal bisa kecabut. Kalau masih kebuka, cabut lah, nggak bakal bisa. Tapi kalau udah keklek, baru dicabut. Dalam arti kata, orang yang mengunci itu harus sudah di luar, nggak bisa kita ngunci terus masuk lagi ke dalam lewat mana. Bu Bos ini seakan-akan nggak tahu sistem kerja kunci itu dan mengatakan hati-hati, jangan sampai ketinggalan lagi, untung ada kunci serep. Nah, oke, sebatas itu Rizal masih harap maklum dan belum mau menceritakan kalau itu bukan salahku. Pertanyaan Rizal di hari itu yang sangat membebani dirinya. Iki gawean sopo yo? Masukin kunci ke dalam, dan kalau memang ada orang yang iseng ngerjain aku, ya dia keluarnya lewat mana ya?
kok iso masuk ngunci terus kunci ditinggal, orangnya ndak ada. Jangan-jangan yang didelok Ayu semalam dia lagi yang bawa kunciku masuk ke dalam. Almarhum iki positif iki gawean almarhum. Nah, di siang itu ya, jadi ya ini sudah bukti lah kalau interaksi almarhum itu ingin dianggap istilahnya, aku ada di sini loh. Ayu sudah melihat bentuknya, Rizal sudah menyadari ini kerjaan almarhum. Jadi siang itu Ayu yang ketakutan, Liza yang ketakutan. Ini diajak ngobrol sama si Rizal. Mbak, gimana mbak kalau kita ceritain aja semua kejadian ini sama ibu? Nih, mbak masuk akal enggak kalau ibu nuduh aku yang ninggalin kunci? Mbak tahu kan, kunci ini kalau enggak dicabut, ini enggak bisa mbak. Enggak bisa, kalau enggak dicabut kuncinya enggak bisa. Keluar lagi kita enggak bisa itu. Tapi kok ibu nganggep kunci ini seakan-akan kayak gembok biasa. Mbak nalar enggak kira-kira siapa yang ngeletain kunci ke dalam terus bisa keluar nembus tembok? Kamu sembarangan ngomong, Jal. Bukan sembarangan ngomong, Mbak. Ingat enggak posisinya? Mbak Ayu melihat sosok almarhum dengan jelas. Itu duduk di dekat pintuku. Pintu masuk yang laki-laki ini. Loh, kok tiba-tiba paginya kunci bisa pindah dengan sendirinya? Aku nggak berani loh yo. Aku mau telepon ibu. Pokoknya sebelum maghrib aku mau tutup. Aku nggak berani. Yo kami juga mau tutup dan sepakat. Mereka nelpon Bu Bos di sore itu kisaran jam 4. Ya mereka mengatakan mereka nggak berani jaga toko sampai malam. Apa alasannya? Ya mereka minta Bu Bos datang ke toko. Nah, jadi Bu Bos ini memang orang tanggung jawab ya. Jadi datanglah ke toko, di toko diceritakan semua panjang lebar. Bu Bos nggak percaya. Rizal mengatakan ya terserah. Kalau Bu Bos nggak percaya, ya aku izin pulang. Silakan dijaga sampai malam. Tapi Bu Bos nggak berani juga. Karena ya masuk akal. Semua yang terjadi itu memang ya logikanya masuk. Nah, jadi Bu Bos berpikir seperti ini, ya sudahlah. Karena anggapan kalian dan ya menurut cerita kalian ya masuk akal, aku percaya. Karena sesuatu yang tak mungkin terjadi di dunia ini ketika Allah berkehendak, semuanya dapat terjadi, termasuk hal-hal yang mungkin kalian ceritakan ini bisa nyata atau tidak. Tapi kita anggap aja ini adalah sebuah pertanda kalau kepergian almarhum ini belum dapat meninggalkan dunia atau masih berkeinginan untuk ada di dunia ini, tapi nyatanya beliau sudah ya seharusnya pulang gitu. Jadi ini pasti ada kaitannya dengan keluarga dan kita harus menceritakannya kepada keluarga. Yowes, di jam 5 itu setengah 6 tutup toko semua dan yuk kita sama-sama ke rumah almarhum untuk menanyakan kejadian yang ada di rumah almarhum, ada gangguan enggak, atau kita cuma sekedar menceritakan apa yang terjadi di sini, sekedar keluarga dari almarhum mengetahui. Sepakatlah mereka berangkat. Jadi Rizal bawa motor, si Bu Bos ini naik mobil ya, sama yang dua perempuan ini. Mereka tibalah di rumah almarhum dan ketika Rizal yang menceritakan semua ini kepada kedua orang tua almarhum dan keluarganya, belum lagi Rizal selesai menceritakan, ibunda dari almarhum sudah menangis dan menyuruh Rizal untuk menghentikan ceritanya. Yo wes lah, ndak usah kamu ceritakan semua. Apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu alami, itu lebih dulu kami alami. Di malam pertama saja setelah anakku dimakamkan, beliau udah pulang. Kami tidak tahu penyebab alasan kok iso beliau mulai balik ke rumah ini. Jadi ya kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi di sini timbullah ya sebuah pertanyaan dan rasa ketakutan yang cukup mencekam di rumah tersebut.
Karena posisi ibunda dari almarhum mengatakan, di malam pertama saja almarhum sudah pulang. Ini waktu sudah lewat dari maghrib. Dan ketika ibunda almarhum mengatakan seperti ini, saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasan anakku gentayangan pulang ke rumah dan mendatangi kalian. Semua yang ada di sana berdiri setelah mendengar suara lemari terbanting. Bukan pintu lemari, tapi suara lemari rebah atau jatuh ke lantai. Suara yang sangat besar sekali yang berasal dari kamar almarhum. Rizal, bapak almarhum, dan adik almarhum. Mereka bertiga memberanikan diri membuka kamar almarhum dan melihat. Lemari kayu yang ada di dalam kamar almarhum ini rebah dengan sendirinya. Roboh lemari tersebut. Apakah itu sebuah pertanda? Atau itu adalah sebuah kemarahan dari arwah yang mereka ceritakan? Bau-bau istilahnya ya, teror-teror yang sudah mulai mengerikan ini mulai kayak nyata sekali. Dan di malam itu juga Bu Bos minta didatangkan kayak ya pembuka agama lah, minta dilihat atau minta dipecahkan misteri ini. Didatangkanlah pembuka agama atau ustadz yang ada di sana. Ustadz yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di sana atas permintaan Bu Bos, karena Bu Bos ini ngerasa kayak ya kok aku ini bisa mengalami kejadian yang menakutkan gitu loh. Ya apa kaitannya sama aku? Apa aku salah dengan almarhum gitu? Semasa hidupnya almarhum ini tidak pernah kuperlakukan seperti budak atau jahatin atau nyakitin almarhum ini, tidak pernah. Malah ya lebih kayak memanusiakan manusia lah, mempekerjakan almarhum ini, tidak pernah nekan, tidak pernah segala macam. Tapi kok tiba-tiba anak-anak di tempat kerja diteror, dan ketika aku di sini pun ini sudah ada sambutan yang tidak baik. Takutnya ketika pulang ke rumah arwah itu ikut. Jadi dimintalah Pak Ustadz itu membacakan ayat ruqyah biar aura negatif yang ada di sana netral. Nah, Pak Ustadz mengatakan, wallahu a'lam bishawab, ya, sosok itu memang terlihat nyata dengan energi yang begitu besar. Sosok itu memang berwujud mirip dengan almarhum tanpa dapat kalian lihat. Aku dapat merasakan dan dapat menggambarkannya. Ya, ini pulang dia, tapi tidak tahu apa yang dipintanya. Dan disinilah baru Rizal menceritakan semua apa yang diinginkan almarhum sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Sebulan sebelum puasa jatuhnya. Diceritakan seperti ini, Rizal menceritakan semua. Kalau dia itu sebelum puasa sebenarnya sudah mau pergi atau sudah mau resign dari tempat kerjanya, tapi Rizal yang tolonglah, ini mau lebaran loh, rame di sini, kasihanin aku. Dan beliau pun nurut. Nah, dengan satu keinginan, dengan niat lah gitu ya, di acara halal bin halal di lebaran kedua, beliau ini baru menyatakan diri mau resign. Dan di waktu yang sudah ditunggu-tunggunya, beliau belum sampai ke rumah bos, belum sampai mengutarakan hajat dan niatnya. Beliau terlebih dahulu sudah dijemput Yang Maha Kuasa. Beliau sudah pergi meninggalkan dunia ini dengan sebuah keinginan yang belum terwujud. Keinginan untuk berhenti dari tempat kerja tersebut dan keinginan untuk bisa membantu sesama dengan ilmu kebatinan yang beliau miliki. Ketika mendengar itu semua, Bu Bos, kedua sahabat perempuan, bahkan Pak Ustadz dan seluruh anggota keluarga tak dapat membendung air mata. Mereka merasakan kesedihan. Mereka merasakan keinginan almarhum yang tak sampai, yang mereka anggap itulah yang menjadi ganjalan almarhum di dunia ini. Di malam itu, Pak
Pak Ustadz membacakan Yasin lah, membacakan doa, membacakan ayat ruqyah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melepas semua keinginan almarhum yang ada di dunia ini dan minta almarhum rela meninggalkan dunia ini dengan segala cita-cita, dengan segala keinginan yang telah beliau utarakan kepada sahabatnya Rizal. Dan Rizal pun di sini dalam hati meminta, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah jalan terbaik kepada sahabatku, husnul khotimah, jalan terbaik dalam kematiannya. Rizal di sini juga takut kalau teror ini berlanjut, tapi batas kisah ini dikirimkan. Rizal belum dapat memastikan. Setelah pertemuan Rizal, Bu Bos, dua sahabat perempuannya yang bekerja di toko yang mengalami teror dari almarhum. Setelah Pak Ustadz membacakan doa-doa untuk melepas energi negatif yang mengikuti mereka, Rizal tidak tahu apakah teror dari almarhum sahabatnya ini sudah dapat dihentikan atau masih berlanjut. Rizal belum dapat memastikannya karena Rizal mengirimkan cerita ini baru kemarin, tepat di lebaran keempat, yang mana kejadian kematian almarhum ini terjadi di hari raya Idul Fitri, di hari kedua di tahun 2024 ini. Ketika cerita ini diceritakan, almarhum baru meninggal masuk di hari ke-6. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita doakan saja apa yang telah terjadi ini tidak berkelanjutan. Kisah misteri ini selesai sampai di sini. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya. Jika sahabat ingin membagikan cerita, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan jangan lupa, jika sahabat ingin berdonasi atau sedikit membagikan rezeki untuk kami donasikan dalam kegiatan amal yang insya Allah akan dilakukan di setiap tanggal 25 di setiap bulannya, sahabat-sahabat bisa menghubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Kami akan open donasi dan penyaluran donasi akan setransparan mungkin. Kami akan menyalurkan atau menjadi penyambung tangan sahabat-sahabat semua untuk berbagi. Ingat, bersedekah tak mesti menunggu kaya. Bersedekah tak dihitung besar dan kecilnya. Bersedekah hanya dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala. Serupiah pun akan menjadi amal jariah. Jadi, kami sebagai penyalur dana dari atau penyambung tangan dari sahabat-sahabat semua akan menyalurkan donasi ini kepada adik-adik kita yang kurang beruntung, yatim piatu atau yang ada di panti asuhan, untuk mendapatkan apa yang sepantasnya beliau dapatkan, adik-adik kita dapatkan. Tak banyak, sedikit, itu sudah menjadi sebuah kebaikan. Niat saja untuk bersedekah itu sudah menjadi sebuah amal kebaikan. Ingat, di setiap cerita misteri terdapat mengandung hikmah pelajaran dalam hidup. Ikhlas kunci dari hidup ini. Belum ikhlas mati, itu bisa menjadi sebuah misteri. Apakah dalam kisah ini berkaitan dengan seseorang yang belum ikhlas mati? Wallahu a'lam bishawab, karena saya belum dapat cerita selanjutnya yang dibagikan oleh narasumber ini. Mohon maaf jika saya tidak dapat memberi ending yang baik dalam kisah ini, tapi apa yang tertulis itulah yang saya bawakan. Dan sekali lagi saya minta kepada sahabat semua, kisah ini baru saja terjadi. Kisah ini baru beberapa hari yang lalu terjadi. Sekali lagi, untuk sahabat-sahabat semua yang beragama muslim, marilah sama-sama kita doakan dengan mengirimkan suratul Fatihah. Saya sebutkan namanya di dalam hati, Fulan bin Fulan, sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah. Semoga almarhum amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah sebuah kisah misteri. Saya Ray Wijaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.